Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala hadha ash-shahra shahra Ramadan wa a'zamahu ala ibadihi al-minnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi fataha lil mu'minina wal mu'minat as-saimina was-saimat bis-shaumi fi syahri ramadhana abwabal jannah. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidal khalqi wa mumhidas sunnah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, ma'asyiral mu'minina wal mu'minat, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, para tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, para alim ulama, para asatidzah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat, nikmatnya. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kita kemudahan hadir di masjid yang tentunya salah satu tempat yang penuh barakah, rahmat dan segala keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sangat gembira, bahagia kita bersama-sama menundukkan hati dan diri kita beribadah, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan amalan-amalan saleh, melaksanakan amalan hamba-hamba saleh yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan amalan khusus di bulan suci Ramadan, karena pelaksanaan tarawih hanya adanya di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tentunya tidak akan ditemukan syariat tarawih. Maka tentunya kita sangat gembira. Semoga amal saleh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan kultum antara isya dan tarawih malam hari ini, bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, hanya saling mengingatkan sekali lagi betapa kita sangat bersyukur dengan syariat Ramadan. Betapa kita sangat bersyukur, bergembira, bahagia dengan disyariatkannya puasa di bulan ini, yang dikatakan oleh Nabi, puasa itu wajib siang harinya. Kataballahu lakum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian puasanya, yang tidak ditemukan di bulan lain. Bulan lain itu tidak ada puasa-puasa wajib. Kalau ada itu nunggu adanya sebab. Ada sebab dulu baru puasanya wajib. Jadi kalau diwajibkan seperti bulan Ramadan ini tidak ada, hanya di bulan Ramadan. Kemudian wasannantu alaikum qiyamahu, dan aku sunnahkan kepada kalian
disunahkan kepada kalian qiyamul layali Ramadan, yakni pada saat seperti pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, qiyamul layali Ramadan, tarawih di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi bersabda, "Faman shamahu wa qamahu." Siapa orang yang berpuasa dan tarawih. Jadi dua-duanya dibarengin sabda Nabi ini, kumpul Pak. Ya, siapa orang yang siang harinya puasa, malam harinya tarawih, ya tentunya didahului oleh tarawih, malam harinya baru puasa besok hari, maka dia, ya, kalau dia melaksanakannya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh harapan segala kebaikan yang ada pada Allah, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah sangat besar. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak teringat Bapak Ibu Saudara, bayi itu tidak ada dosa karena memang tidak pernah dosa. Betul tidak? Matanya masih bersih, telinganya bersih, mulutnya bersih, tidak ada dosa Pak, tidak ada kotor. Ya, memang bayi tidak pernah beramal apa-apa, belum punya amal dia. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan dari tahun ke tahun, 1 tahun saja, dari Idul Fitri yang lalu, mungkin dari Idul Fitri yang lalu, saat hari Idul Fitri itu kita memang seperti bayi baru lahir. Tapi saya kurang tahu hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya Pak. 1 bulan, 2 bulan, 11 bulan. Adakah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, mulut kita, pikiran, hati, tangan kita dan seterusnya Pak? Ada tidak kira-kira ketergelinciran kita itu? Jangankan sengaja, tidak sengaja, jangankan tidak sengaja, bahkan sengaja. Bukan hanya sengaja, kadang-kadang dengan beraninya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beraninya kita menantang Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siam dan qiyam ini. Syaratnya memang dua-duanya ya, siam dan qiyam. Siang harinya puasa, malam harinya tarawih. Makanya saya katakan di mana-mana, warahmatullah, puasa dan tarawih itu satu paket, satu pasang yang tidak bisa ditinggal salah satunya. Kalau ditinggal ya bermasalah Pak. Orang puasa tidak tarawih bermasalah puasanya. Untuk sempurna susah. Sehari saja tidak kita berpuasa, sulit Pak untuk sempurna. Ya, karena bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja kan. Sudah sekalian, sebagai penyempurnanya adalah qiyamul Ramadan, salat tarawih. Jadi orang puasa tidak tarawih bermasalah puasanya. Tapi jangan dibalik, tambah parah Pak. Orang tarawih tidak puasa, gimana kira-kira Pak? Hah? Masa rajin tarawih nggak puasa? Apa ada yang begini Pak? Hah? Bu, masa tarawihnya datang duluan tapi nggak puasa? Itu pasti mardut, itu pasti tidak diterima. Saya sudah membahas sebelum Ramadan ini pada pertemuan terakhir di Sya'ban di bulan ini ya, beberapa hal, beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu pasang, satu paket itu bukan hanya puasa dan tarawih saja. Ada syariat-syariat lain, kita semua pasti paham Pak. Cuman saya tidak berniat membahasnya malam ini saudara sekalian rahimakumullah. Ini Pak, makanya alasan apa kita tidak bersyukur kepada Allah dengan disyariatkannya Ramadan, dengan disyariatkannya puasa, diwajibkannya puasa. Mari kita bayangkan saudara sekalian, kalau tidak ada syariat puasa 1 tahun, tidak ada 1 bulan diwajibkan puasa, kira-kira kita menjadi manusia apa? Makanya sebenarnya kalau kita mengkajinya saudara sekalian, dan tidak cukup tentunya dalam waktu kultum seperti ini saudara, ternyata Ramadan itu salah satu syariat yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu memanusiakan manusia yang sebenarnya. Itu Ramadan. Saudara sekalian rahimakumullah. Jadi kalau begitu bulan puasa dengan kewajiban puasa dan sunnah tarawihnya dapat menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya, mari kita lihat kalau tidak ada syariat Ramadan, kira-kira menjadi manusia apa? Ya, baru salah satunya saja. Kalau manusia beruntung itu dengan sabar misalnya Pak.
Ya, kita akan beruntung dengan sabar. Yang disebut as-sabru miftahu kulli ma turajja. Ya, segala suatu harapan apapun itu akan terlaksana, akan kita raih dengan kesabaran. Berapa besar ajaran bulan Ramadan dengan kesabaran? Betul tidak? Kalau kita sabar, pasti puasa dengan baik. Dan siapapun yang puasa baik, pasti dia orang sabar. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Hei orang-orang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar." Imam Mujahid menafsirkan as-sabru ayyis-shaum. Sabar di sini adalah puasa. Maka sudah sekalian rahimakumullah, inilah bulan puasa. Kalau kita bisa minta oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru supaya kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, inilah puasa yang sangat tepat tentang ayat tersebut. Inilah bulan, tempatnya, waktunya untuk banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena paling tingginya sabar itu terjadi kepada kita orang yang berpuasa. Kan sudah-sudah sekalian. Kemudian kalau setelah bisabri wassalah, sabar dan salat, sudah sekalian rahimakumullah, lihat itu satu paket antara puasa dan salat tarawihnya. Maka sudah sekalian rahimakumullah, lihat ibadah Ramadan sangat tinggi mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Maka coba janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini puncaknya hadirin rahimakumullah. Yang kalau dibahas dari awal itu, hadirin rahimakumullah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan umatku ya Rasulullah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat ayat Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka satu kebaikan ini akan dibalas satu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ayat tersebut. Orang melakukan satu kebaikan itu sempurna akan dibalas oleh Allah. Nabi menangis tidak mau, saudara-saudara sekalian, meminta kepada Allah, Allahumma zid li ummati, tambahkan untuk umatku ya Allah. Maka pada saat itu Allah ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka orang-orang yang sabar akan diberikan pahala 2 kali lipat. Wah, ini sudah luar biasa Pak, 2 kali lipat Pak. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita modal dagang katakanlah 10 juta, kembali 20 juta di hari itu, kira-kira sudah senang apa tidak? Udah senang Pak, 2 kali lipat. Hah? Kalau di hari itu modalnya 100 juta, di hari itu kembali 200 juta, kira-kira senyum enggak ini kira-kira? Masya Allah sudah senyum Pak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti sampai di situ. Allahumma zid li ummati, tambahkan terus untuk umatku ya Allah. Maka Allah ingatkan dengan ayatnya 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Ya. Asyru amsalha. Orang yang melakukan satu kebaikan saja diberikan 10 kali lipat. Allah, 10 kali lipat keuntungan. Berarti kalau modal 1 juta di hari itu kembali berapa Pak? 10 juta. Wah, saya rasa senyumnya agak lebar ini kalau begini Pak ya. 10 kali lipat Pak. Tetapi baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memikirkan kita semua Pak. Wah, ini kultum ini ya. Ini kultum, saya suka lupa Pak. Ini kultum, ini tumnya ini apa ini Pak? Tum. Apa tumnya itu Pak? 7 menit atau 70 menit? Ya kalau 70 menit mohon maaf saya pamit duluan Pak ya. Hadirin rahimakumullah, Nabi masih menangis memikirkan kita umatnya yang relatif umurnya pendek-pendek Pak. Artinya tidak seperti umat-umat terdahulu, betul tidak? Sering ini dibahas saudara-saudara sekalian. Umat terdahulu ratusan tahun itu gampang. Nabi Adam lebih daripada 1000 tahun. Menurut suatu riwayat, Nabi Nuh
950 tahun, ratusan tahun itu biasa. Kaumnya Nabi Musa 500 tahun, 400 tahun itu biasa. Kita sulit untuk 200 tahun, Pak. Apa ada yang datang ini umurnya 100 tahun di sini di masjid ini, Pak? Coba tolong angkat tangan mungkin yang 100 tahun, Pak. Hah? Rasanya sulit ya, untuk 100 itu sulit, Pak. Makanya Nabi SAW bersabda, umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Nah, kalau lewat dari 60 barangkali ada ini, Pak. Ada enggak? Ya, cuman jangan terus merasa berarti saya udah deket ini ya. Enggak juga, Pak. Yang muda duluan ada, ya kan? Yang tua duluan juga ada. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin rahimakumullah. Nabi masing-masing menangisi kita. Umur kita ini pendek-pendek. Allahumma zid li ummati, tambahkan terus untuk umatku ya Allah. Maka Allah ingatkan dengan ayatnya 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji tumbuh 7 cabang, setiap cabang isinya 100, berarti kali 7 700. Bayangkan, Pak, bagaimana modal 1 juta di hari itu dapat berapa itu, Pak? 700 juta. Senyum enggak kira-kira, Pak? Jangan-jangan senyumnya keterlaluan itu, Pak. Ya Allah, 700 kali lipat. Hadirin rahimakumullah, asal fi sabilillah. Tapi jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah masih bisa melipat gandakan lagi yang lebih besar lagi, Pak. Wallahu yudha'if liman yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, ini yang tidak tahu kita. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Barangkali pilihan-pilihan, wallahu alam. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semua istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan dengan ayatnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa orang yang meminjamkan pinjamannya kepada Allah, investasi dengan Allah, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang besar, yang banyak. Ini nggak pakai angka lagi, Pak. Ibu, saudara-saudara sekalian, ya Rabbana, kita tidak bersyukur bagaimana kepada Nabi memikirkan kita, tidak bersyukur bagaimana kepada Allah yang menuruti permintaan Nabi untuk kita umatnya. Hadirin rahimakumullah, adha'afan katsirah. Ini tidak ada angka, Pak. Pokoknya besar, banyak. Kalau namanya ada angka, sebesar-besarnya angka itu masih ada batas paling atas. Betul tidak? Coba kalau angka satuan yang paling besar itu berapa, Pak? Angka berapa? 9. Tidak ada artinya kalau tidak ada gandengannya. Betul tidak? Coba gandeng dengan angka kosong, bermakna dia. Betul? Kasih 0 jadi 90. Kalau 0-nya 6, kalau 9, padahal 0-nya kosong, ya. Hadirin rahmatullah, berapapun, mau miliar, mau triliun, itu semua itu ada angka paling atas, ada batas. Adha'afan katsirah, itu tidak ada batas. Itu yang dijanjikan kepada kita orang-orang berpuasa di bulan Ramadan dengan kesabarannya. Hadirin rahimakumullah. Tapi ternyata Nabi masih minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih memikirkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka yang terakhir, Allah ingatkan Nabi SAW dengan ayat di awal tadi yang saya katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang-orang yang sabar. Sabar dengan puasanya, sabar dengan salatnya, sabar dengan perintah Allah, sabar dengan larangan Allah. Tidak memikirkan ini perintah besar atau kecil. Dia pasti jujur jika dia mampu melakukannya, pasti dia menjalankannya. Dia jujur dengan larangan Allah. Dia tidak memikirkan larangan ini besar atau kecil.
haram atau makruh, selagi dia mampu, dia pasti meninggalkannya dengan kesabarannya. Akhirnya Allah katakan, ajrahum bighairi hisab, pahala bagi mereka itu masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk golongan tersebut, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, bagaimana masuk surga tanpa hisab, sementara hisab pada saat itu, ya Allah, yang kita minta saja hisaban yasira, hisab yang mudah, yang sedikit. Kalau orang tanpa hisab itu rasanya sulit, Pak. Apalagi yang namanya orang yang banyak duit, orang kaya, Pak. Wah, orang kaya ini hisabnya akan sulit. Kalau sudah dibahas begini ini, bagaimana orang kaya ini? Ada yang banyak duitnya ini. Wah, besok akan dikeluarin duitnya, dimasukin Masjid Al-Hikmah semuanya itu, Pak. Hadirin rahimakumullah. Iya, orang-orang kaya, orang-orang yang berduit itu akan ditanya dari mana hartanya, dikeluarkan kemana hartanya, betul tidak? Hadirin rahimakumullah. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan ada dua yang paling tidak disukai oleh anak Adam. Yang pertama, cepatnya kematian. Tidak ada yang mau kita, Pak. Siapa di antara kita yang pengen cepat mati? Tidak ada, Pak. Semua ingin panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cepatnya kematian lebih baik daripada hidup panjang hidupnya dalam maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, qillatul mal, sedikitnya harta. Tidak ada orang yang mau sedikitnya harta. Padahal sedikitnya harta aqallu lil hisab, itu lebih mudah di dalam hisab nanti. Berarti orang yang banyak harta akan susah hisabnya. Tolong yang rekeningnya masih gendut, besok mana, Pak? Kurusin, begitu ya? Iya, ya Rabbana. Tapi ternyata Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, kalau tadi kembali kepada 700 kali lipat, ternyata nanti semua golongan itu akan berebut masuk surga. Yang diberikan atau dibukakan pintu pertama untuk masuk surga itu ternyata orang yang kaya, orang yang banyak duit, orang yang banyak harta. Tapi ternyata senantiasa hartanya yunfikuna fi sabilillah. Jadi kalau begitu jangan takut jadi orang kaya. Insya Allah orang kaya semuanya yang selamat dunia dan akhirat. Tidak akan mentereng masjidnya ini kalau bukan karena jamaah Masjid Al-Hikmah dermawan seluruhnya. Betul tidak? Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Sekali lagi semoga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang ditantang oleh Allah, siapa yang ingin minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dengan puasa dan salatnya, siapa yang ingin minta pertolongan kepada Allah, mintalah di bulan ini sebanyak-banyaknya. Dan Allah berjanji doa mustajab, permintaan tidak akan dikecewakan. Wasailu la yakhib, permintaan tidak akan pernah dikecewakan. Maka silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebanyak mungkin kita menangis kepada Allah hanya 1 bulan ini. Dan kita tidak pernah tahu apakah ini bulan terakhir yang diberikan Allah Ramadan kepada kita. Sekalipun semua kita mohon kepada Allah semoga panjang umur, sehat afiah, bisa sampai Ramadan mendatang. Bulan ini diberikan kekuatan lahir batin untuk menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga qiyamul layali Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Taqabbalallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.